هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Ma'asyiral muslimin jamaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga dan tidak putus-putusnya dilimpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang agung, nikmat yang khusus, nikmat taufik, nikmat hidayah, inilah yang menggerakkan kita datang di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penghambaan diri atau ibadah. Dan nikmat ini pula lah yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sebab di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah khususkan kepada satu kaum dan ada yang umum kepada segenap manusia. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kepada seluruh manusia. Dan yahdi man yasha' wa yudillu man yasha'. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa pula yang dikehendakinya. Olehnya tatkala kita berada di atas hidayah, di atas keimanan, taufik, melakukan ibadah, mudah kita melakukannya, mulai ibadah yang wajib sampai yang sunnat, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus kehilangan nikmat tersebut yang mungkin dahulunya mereka berada di atasnya, atau sampai dengan detik ini belum mendapatkan nikmat yang agung tersebut. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bersalawat kepada beliau minimal itu mendapatkan salawat Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Itu minimal. Sekali kita bersalawat kepada beliau, dan itu sesuai dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan makna Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hambanya, yaitu Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Dan salawat para malaikat itu adalah doa. Dan kembali di malam Jumat tidak terasa kembali kepada kajian kita di rumah Allah ini, di masjid, yaitu kajian tafsir juz Ammah. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di ayat yang
ke-12. Surah Al-Fajr. Nah, di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aktsaru fihal fasad. Dan mereka banyak melakukan al-fasad, kerusakan. Fiha hanya kembali kepada apa? Hanya kembali kepada lihat ayat sebelumnya, fil bilad. Mereka banyak melakukan kerusakan di negeri, di bumi. Karena banyak melakukan kerusakan di bumi, hasilnya apa? Naam fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Allah mengazab mereka. Allah mengazab mereka. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini? Siapa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan mereka di sini? 3 kaum yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Kaum Ad, ya. Irama dzatil alam tara kaifa rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad, penduduk negeri Iram yang mereka ini Zatul Imad. Mereka mampu membangun gedung, membangun bangunan yang kokoh dan kuat. Wa Samud alladzina jabus sakhra bil wad, kaum Samud yang mampu membelah apa? Gunung. Iya. Dan gunung tersebut mereka jadikan tempat tinggal dan istana yang megah. Gunung yang terbuat dari batu. Yang mungkin di zaman kita ini tidak ada yang bisa melakukan seperti itu. Meskipun peralatan canggih dan teknologi modern sudah ada di zaman kita. Wa Samud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna zil autad, dan Fir'aun yang memiliki autad. Autad itu pasak, tiang, paku. Tapi maksudnya di sini bala tentara Fir'aun yang laksana paku. Digambarkan seperti itu sebab sedemikian banyak dan sedemikian kuat bala tentara Fir'aun. Bala tentara Fir'aun mulai daripada rakyatnya sendiri, kemudian ada kuhan, dukun, kemudian as-sahir, tukang sihir, gabung semua. Sedemikian kuatnya itu. Nah, 3 umat terdahulu ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa aktsaru fihal fasad. Mereka banyak melakukan kerusakan di permukaan bumi. Dan perlu kita ketahui, al-fasad, kerusakan di bumi itu 2 macam. Ada yang disebut dengan fasadul hissi dengan fasadul ma'nawi. Fasadul hissi, kerusakan yang bentuknya hissi, dapat kita lihat dengan panca indera kita. Bisa kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Ada yang menebang pohon sembarangan. Kemudian nanti ketika musim hujan menyebabkan apa? Longsor, banjir. Itu nyata, nampak, kelihatan. Itu fasadul hissi, kerusakan dalam bentuk hissi. Dan ada fasadul ma'nawi, kerusakan dalam bentuk maknawi. Kita tidak lihat dia menebang pohon, kita tidak lihat dia menghancurkan apa yang ada di bumi. Tapi apa yang dia lakukan hakikatnya menyakiti alam semesta dengan isinya. Apa itu? Kerusakan apa yang dimaksud dengan kerusakan maknawi? Maksiat dan dosa. Anak cucu Adam manusia melakukan dosa, jangan dikira bahwa dampak negatifnya hanya kepada pelaku dosa itu saja. Memang dia akan dapatkan dampak negatifnya. Mudaratnya pasti dia dapatkan. Tapi dosa dan maksiat tersebut menyakiti alam semesta. Dan menyakiti apa yang ada di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Rum. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan, fasad di mana? Di daratan, di lautan. Penyebabnya apa?
Bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Dan bima kasabat aydin nas ditafsirkan oleh para ulama tafsir ay bil ma'asi waz dzunub, dengan maksiat dan dosa. Dengan maksiat dan dosa. Dan di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada jenazah yang lewat dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika jenazah tersebut lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarihun wa mustarahum min. Telah beristirahat dan telah beristirahat darinya. Ini para sahabat ketika mendengarkan Nabi mengatakan demikian, langsung bertanya, ya Rasulullah, manil mustarih wa manil mustarahum min? Siapa yang istirahat dan siapa yang istirahat darinya? Maka Nabi SAW bersabda, fa'ammal mu'min, seorang yang beriman di atas ketaatan, itu mustarihun min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Ketika dia meninggal, hakikatnya dia beristirahat. Beristirahat dari apa? Dari letihnya, capeknya kehidupan dunia ini. Kepada apa? Kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang abdul fajir, manusia yang fajir, yang durhaka, banyak melakukan dosa, maksiat dan tidak bertaubat, yastarihum minhul ibadu wal biladu wasyajar wad dawab. Ketika si pendosa itu mati, meninggal, justru yang beristirahat dari gangguannya manusia. Alam semesta, pohon-pohon, binatang-binatang, mereka istirahat semuanya. Istirahat dari apa? Dari gangguan dia. Apa yang mengganggu alam semesta? Maksiat dengan dosa. Sehingga hakikatnya alam semesta itu bersyukur ketika ada si pendosa itu mati. Sebab selama ini dosa yang dilakukan menyakiti alam semesta. Dan kematian dia, alam semesta istirahat dari gangguannya. Jangan dikira itu dosa yang kita lakukan cuma kita saja yang merasakan. Alam semesta. Nah, jangan main-main dengan perkara tersebut. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hakikatnya apapun maksiat dan dosa yang kita lakukan, kita ikut andil melakukan fasad di muka bumi ini. Kita ikut andil melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sekecil apapun dosa dan maksiat yang dilakukan tersebut. Nah, dan tatkala maksiat, dosa, itu sudah sedemikian banyak mencapai titik klimaks bahasanya orang, disitulah fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Dia mendapatkan azab di dunia. Mendapatkan azab di dunia. Dan biasanya azab, siksaan tersebut bukan cuma kena si pelakunya saja. Bukan cuma kena mereka yang melakukan dosa tersebut, tapi amat umum. Siapapun yang ada di situ kena semua. Baru-baru ini Aceh PDA. Apa itu? Gempa. Nah, bisa jadi itu azab, bisa jadi itu ujian, cobaan. Dan kalau itu azab, apakah semua yang di video itu semuanya pendosa? Belum tentu. Mungkin di sana ada ustaz,
ada kiai, ada ulama. Nah, tapi kenapa mereka kena semua? Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian terhadap bencana, musibah yang tidak hanya menimpa pelakunya saja. Tidak hanya menimpa pelaku dosa dan maksiat itu saja. Bukan, semuanya kena. Tidak milih-milih. Anda ustadz, kiai, ulama, kena semua kalau ada di situ. Makanya urgen sekali kita itu beramal ma'ruf nahi mungkar. Penting kita ingatkan. Kenapa? Kalau si fulan melakukan dosa dan akibat dosanya di kampung kita, di negeri kita ditimpakan azab, kita juga ikut kena. Nah, sementara kita mengaku di sini tanah tumpah darah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cuman jadi pertanyaan di sini, Allah menyebutkan fa'aksalu fihal fasad. 3 kelompok itu, Ad, Samud, Fir'aun, banyak melakukan kerusakan. Sebelumnya alladzina taghaw fil bilad, yang mereka melakukan tindakan melampaui batas di negeri. Tapi di ayat sebelumnya disebutkan kelebihan-kelebihan mereka. Mereka mampu membangun gedung yang kokoh, kuat. Apakah itu dosa? Apakah itu dosa? Bukan dosa. Fir'aun memiliki bala tentara. Apakah itu suatu dosa? Bukan dosa itu. Kaum Samud mampu membelah gunung menjadikannya rumah dan istana. Apakah itu dosa? Bukan juga dosa. Lalu kenapa Allah sebutkan mereka melampaui batas? Kemudian Allah sebutkan mereka banyak melakukan kerusakan di permukaan bumi. Kemudian Allah sebutkan mereka ditimpakan azab. Nah, di sini penting kita ketahui apa saja catatan hitam mereka. Apa saja yang menjadi penyebab mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa perlu kita ketahui itu? Secara umum, apa yang terdapat dalam Al-Quran secara umum tujuannya, pertama untuk kita tadabburi, pahami makna ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, untuk kita mendapatkan pelajaran dan peringatan. Allah sebutkan secara umum dalam surah Shad di ayat yang ke-29. Kitabun, Allah berfirman kepada nabinya, kitabun, ini Al-Quran, anzalnahu ilaika, diturunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tujuannya apa? Supaya ditadabburi itu ayat-ayatnya, bukan cuma sekedar dibaca, ditadabburi isinya. Naam. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, mereka yang memiliki akal, mau mengambil pelajaran, niscaya akan mendapatkan peringatan dari ayat-ayat tersebut. Dan secara khusus Allah sebutkan dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada pelajaran. Ada pelajaran bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Nah, mari kita lihat apa yang menyebabkan Ad, Samud, Fir'aun mereka mendapatkan siksaan dan azab di dunia terlebih di akhirat nanti. Baik, dimaklumi jemaah sekalian bahwa tidak ada satupun kaum yang ada di permukaan bumi ini kecuali diutus kepada mereka Rasul. Tidak ada satupun kaum yang pernah eksis di permukaan bumi ini, pasti ada nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Pasti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dalam suratul Nahl. Anibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada siapa? Pada setiap umat rasul.
pemberi peringatan kepada mereka. Dan kaum Ad diutus kepada mereka siapa? Allah sebutkan dalam surah Hud di ayat yang ke-50. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Kepada kaum Ad diutus saudara mereka, yaitu dari kaum Ad juga. Dari kalangan mereka sendiri. Nabi Hud. Apa seruannya Nabi Hud? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini seruan umum semua nabi dan rasul. Seruan pertama dan utama dan paling pokok semua nabi dan rasul tanpa kecuali, termasuk Nabi Hud kepada kaum Ad. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Ad? Mereka sendiri mengatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran di Hud di ayat yang ke-53 dan seterusnya. Di ayat yang ke-53 Allah sebutkan, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin. Wahai Hud, ini setelah didakwai, kamu itu datang tidak bawa bukti. Apa buktinya? Bayangkan, tidak percaya sama rasulnya. Apa buktinya? Wa ma nahnu bitariki alihatana an qaulika. Kalau cuma sekedar ucapanmu itu, dakwahmu itu, penyampaianmu itu, kami tidak akan pernah meninggalkan sembahan-sembahan kami, yakni berhala-berhala mereka. Kami tidak akan tinggalkan itu sembahan kami. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Saya tidak percaya sama kau. Lihat ini kaum Ad. Dari sini sudah ada kejelasan. Ternyata mereka syirik. Diajak menyembah kepada Allah, mereka tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Dari ayat tersebut juga nampak tersirat bahwasanya mereka mendustakan rasulnya, mendustakan Nabi Hud. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Kami tidak percaya, tidak beriman kepadamu. Dan di dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 123 mereka terang-terangan itu Allah sebutkan dengan sharih, kadzabat adun al-mursalin. Kaum Ad mendustakan mursalin, mendustakan para rasul. Ayat ini mungkin jadi pertanyaan. Kaum Ad, rasulnya Hud. Kenapa Allah sebutkan kaum Ad mendustakan seluruh rasul? Sebab hakikatnya satu rasul Anda tidak percaya sama dia, Anda mendustakan dia, sama saja mendustakan semua rasul. Satu nabi Anda tidak percaya, sama saja Anda tidak percaya pada seluruh nabi. Kenapa? Semua utusan Allah, semua risalahnya satu. Makanya Ad disebutkan kazzabat Adun mursalin, al-mursalin. Seolah-olah kaum Ad mendustakan seluruh rasul. Nah, kalau di Al-Fajr disebutkan mereka memiliki bangunan yang tinggi, kokoh, kuat. Kekuatan mereka, Allah puji, Allah sebutkan. Tapi itu ternyata membuat mereka sombong. Allah sebutkan dalam surah Fussilat, sedemikian sombongnya mereka. Mereka Allah sebutkan dalam surah Fussilat, wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Kaum Ad itu mereka menyombongkan diri. Sedemikian sombongnya mereka mengatakan man ashaddu minna quwwah. Siapa di dunia ini yang punya kekuatan seperti kami? Siapa? Bayangkan. Sombong. Sombong sekali. Dan Allah sebutkan di ayat yang sama bahwa Allah itu yang punya kekuatan lebih dari mereka, sebab Allah menciptakan mereka. Jadi bukan semata-mata mereka kehebatan mereka membangun gedung yang kokoh kuat, tapi itu tadi daftar dosa-dosa mereka. Dan itu sebenarnya sudah layak mendapatkan azab. Satu saja, dan itu yang paling pokok, sebab dia dosa paling besar, syirik saja sudah layak mendapatkan azab. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Terus azab apa yang ditimpakan kepada mereka? Azab apa yang ditimpakan kepada mereka? Pertama, kalau kelebihannya kaum Ad bukan cuma gedung-gedung yang kokoh dan kuat. Dari sisi pertanian mereka juga tidak terkalahkan. Pertanian, peternakan tidak terkalahkan mereka. Jagoan. Azab pertama yang timpakan kepada mereka, langit tidak menurunkan hujan. Tidak ada hujan alias kemarau panjang. Sampai mereka melakukan apa? Istisqa kepada siapa? Kepada berhala-berhalanya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka minta hujan kepada berhala-berhalanya. Nah, dan kemudian setelah itu, belum selesai itu namanya kemarau panjang, Allah kirimkan kepada mereka angin. Dan itu disebutkan di sejumlah ayat. Di antaranya dalam surah Al-Ahqaf dan juga dalam surah Al-Haqqah. Di surah Al-Ahqaf Allah sebutkan, "Falamma ra'au 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiluna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha 'adzabun 'alim tudammir kulla syai'in bi amri rabbiha." Kemudian di dalam surah Al-Haqqah, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di permukaan bumi. Dikirimkan kepada mereka sakharaha alaihim, dikirimkan kepada mereka angin yang atiyah, yang sangat dingin. Asalnya angin itu dingin, dan asalnya angin tersebut kencang. Sedemikian kencangnya angin tersebut mengumpulkan debu pasir di padang pasir, batu-batuan yang falamma ra'auhu 'aridan, ketika melihat angin tersebut membawa yang namanya butiran pasir, batu-batuan, nampak seolah-olah dia seperti awan. Nampak seolah-olah seperti awan. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, Allah sebutkan ketika angin tersebut yang membawa batu-batuan dan debu yang seperti awan, menyapu lembah-lembah mereka, mustaqbil awdiyatihim qalu, mereka katakan hadza 'aridun mumtiruna. Ini awan yang akan memberikan hujan pada kami. Ini awan yang selama ini kita tunggu yang akan memberikan hujan pada kami. Nah, berapa lama angin itu bertiup? Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah, kadzabat Samud wa Adun bil qariyah, fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah wa amma Adun fa uhliku bi rihin salsalin atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma, fataral qauma fiha ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Angin tersebut sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin. Berapa lama itu? 7 malam. Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin. 7 malam 8 hari. Mereka pede, itu angin yang bawa awan kayaknya. Nah, akhirnya apa jemaah sekalian? Mereka kumpul di bawah angin tersebut. Ngumpul. Kenapa? Hadza 'aridun mumtiruna. Ini yang akan turunkan hujan. Allah sebutkan bal huwa mastajaltum bi rihum fiha 'adzabun 'alim. Ini ejekan buat mereka. Itu bukan angin biasa. Itu angin yang membawa adzabun 'alim, azab yang sangat dahsyat. Yang hasilnya apa? Tatkala mereka berkumpul seluruhnya, ngumpul semua, fataral qauma fiha ka'annahu a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka disapu bersih
tanpa tersisa. Disapu bersih tanpa tersisa. Dan Allah sebutkan, fahal tara lahum min baqiyah? Ada sisanya kau lihat? Ada sisanya kau lihat mereka? Tidak ada. Tidak ada. Tinggal Allah sebutkan kisahnya. Untuk apa? Kita ambil pelajaran. Itu dosa tidak main-main akibatnya. Ya. Makanya Nabi SAW, tatkala beliau, di zaman beliau, itu ada angin yang berhembus kencang. Beliau bolak-balik. Keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah. Kenapa? Ingat kisahnya kaum Ad. Iya. Mereka anggap itu sebagai apa? Awan yang akan menurunkan hujan. Sama juga dengan kita mungkin. Wah, ini kayaknya mendung. Mendung itu artinya hujan. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Bisa jadi itu azab. Ya. Bisa jadi itu azab. Yang jelas jemaah sekalian, ya, Allah tidak berlaku zalim kepada mereka. Sebagaimana Allah tidak akan berlaku zalim kepada kita. Kepada mereka diutus Nabi dan Rasul. Kepada kita juga diutus Nabi dan Rasul. Sampai kepada mereka berita. Kepada kita juga sampai berita. Dan mereka mendustakan Rasul. Kalau kita, bisa jadi kita mendustakan Rasul. Bisa jadi kita mendustakan Rasul. Sampai kepada kita hadis-hadis Rasul, Nabi bersabda demikian, Nabi menyebutkan demikian, Nabi melakukan demikian. Apa kita mau ngamalkan? Kita mengamalkan itu? Karena kita masih berpikir panjang. Masih berpikir panjang. Ya, seolah-olah kita anggap ini, aduh, kayaknya ini masih butuh waktu ini. Satu contoh saja. Di wasiat terakhir Nabi, tatkala beliau memberikan nasihat setelah sholat subuh, yang sampai dikatakan, oh, nasihat tersebut zalafat minhal uyun, yang para sahabat meneteskan air mata. Di antara poin nasihat beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari menambah-nambah di dalam agama yang bukan bagian dari agama. Sebab semua tambahan yang dimasukkan ke dalam agama yang bukan bagian agama, itu disebut dengan bid'ah, kata beliau. Ya, kita masih, wah, apa itu bid'ah? Ya. Disampaikan itu bid'ah, aduh, tidak apa-apa, ini kan kebaikan. Ini kan banyak manusia lakukan. Apakah itu bentuk kita percaya kepada Nabi? Nabi sebutkan dengan sighah kullu, semuanya. Itu maksudnya umum, tanpa kecuali. Nambah-nambah dalam ibadah. Tapi kita katakan, wah ini kan banyak yang lakukan. Satu kampung lakukan. Iya, sudah menjadi adat tradisi turun-temurun. Lalu sabda Nabi diapakan itu? Apa itu bukti kita percaya kepada beliau? Beliau tegaskan, kullu bid'atin dhalalah. Mana bukti kita percaya kepada Nabi? Buktikan. Dan dibuktikan dalam bentuk amaliyah, meneladani beliau. Bukan terjebak dengan perayaan yang tidak jelas. Waduh, Isa jam berapa? Oh, masih lama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa kaum Ad mendustakan Rasul. Dosa kaum Ad apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Dosa-dosa kita jangan sampai sama dengan mereka. Sebab kalau sama dengan mereka, bisa jadi kita juga diazab sama dengan mereka. Dan kalau kita diazab sama dengan mereka, waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Kaum yang kedua yang Allah sebutkan siapa? Kaum Samud. Kaum Samud, kaumnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Apa daftar dosa-dosa mereka? Satu saja, dan itu memiliki kesamaan dengan kaum Ad. Dan Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 141, "Kadzdzabat Samudul mursalin." Itu kaum Samud mendustakan para rasul. Dosa pertama. Dosa kedua apa Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, "Kadzdzabat 'Adun wa Samudu bil qari'ah." Kaum Ad, kaum Samud punya kesamaan apa? Sama-sama mendustakan akan datangnya hari kiamat. Kalau kita mungkin ditanya, kita yakin dengan Rasul, insyaallah. Terus kita yakin tidak dengan hari kiamat? Yakin tidak dengan hari pembalasan? Di lisan insyaallah yakin, ya. Yakin. Itu lisan-lisan kita yakin. Terus buktinya apa? Buktinya apa? Kita yakin. Yang namanya hari pembalasan, segala sesuatu dibalas. Al-jazaa'u min jinsil amal. Anda berbuat baik, dibalas dengan kebaikan. Anda berbuat jahat, dibalas dengan kejahatan. Sudah tahu bahwa setiap kebaikan dibalas kebaikan, dan sudah tahu bahwasanya setiap kejahatan dibalas kejahatan. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbanyak? Apa yang mendominasi hidup dan kehidupan kita? Apa yang mendominasi ucapan-ucapan kita? Apa yang mendominasi perbuatan-perbuatan kita? Apa kebaikan atau kejahatan? Tahu semuanya akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Terus realisasinya bagaimana? Kadang seseorang mendustakan itu bukan dalam bentuk ungkapan lisan, tapi kadang seseorang mendustakan dalam bentuk perbuatannya. Tidak selamanya mendustakan itu dengan lisan. Mungkin lisannya tidak akan mengatakan kamu bohong, saya tidak percaya sama kamu, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia percaya. Perbuatannya menunjukkan bahwa dia mendustakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kaum Samud diazab dengan apa? Kita ringkasnya. Mereka sama, satu kali hantaman. Iya, fa amma Samudu. Iya. Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah juga. Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, fa amma Samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadhathumus sa'iqatu 'adzabal huni bima kanu ya'malun. Adapun kaum Samud, ya, fahadainahum kata Allah, kita berikan hidayah kepada mereka. Dan hidayah yang dimaksud di sini hidayatul bayan, bukan hidayah taufik. Ya. Hidayah bayan, penjelasan. Ini kebaikan, ini kejahatan, itu hidayatul bayan. Hidayatul taufik dari Allah. Anda bisa melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan, itu taufik dari Allah. Ya. Kenapa mereka digambarkan demikian? Sebab Nabi Saleh dibekali dengan mukjizat yang luar biasa. Apa mukjizat Nabi Saleh? Keluar onta betina dari mana? Dari batu, celah batu. Ini unta tersebut diperintahkan, kamu rawat baik-baik itu unta, ya, kasih minum, kasih makan dan seterusnya, pelihara baik-baik. Apa yang mereka lakukan? Nah bunuh, nah sembelih itu unta. Taliwak betul itu. Ya. Apakah menyembelih binatang itu dosa? Sebenarnya secara zati bukan dosa itu menyembelih binatang. Tapi di balik itu apa? Dia melanggar perintah nabinya. Jangan dipotong, pindah potong. Kadang-kadang kaum muslimin juga begitu. Ya, diperintah nabinya lakukan A, B dia lakukan. Heran juga saya. Seperti Nabi mengatakan, nih ya, la tahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Iya, iyyakum wad-duhulu ilan nisa.
Ya, jangan kalian coba-coba masuk ya kepada kumpulan wanita. Malah asik. Kan begitu. Dilarang ngasik juga begitu. Ya. Sama dengan kaum Samud tadi. Akhirnya apa? Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih memilih kekufuran dan maksiat dibandingkan petunjuk. Fa'ahdatuhumus sa'iqatul azabil huni bima kanu ya'malun. Mereka dengan sekali sapuan apa azabnya mereka? Petir. Biasa lihat petir, kilat. Ini musim hujan ya. Hati-hati loh. Jangan main-main. Iya. Itu kaum Samud dibinasakan dengan itu. Nah, kita ringkas Samud. Jelas mereka diazab dengan petir. Lalu kaum yang ketiga siapa? Fir'aun dengan bala tentaranya. Apa daftar hitam dosa Fir'aun? Yang pertama dan paling utama dan paling pokok, ana rabbukumul a'la. Dia mengaku sebagai Tuhan. Ini tindakan tughyan, tindakan melampaui batas dirinya sebagai manusia. Dosa yang lainnya, terlalu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk dosa-dosanya membunuh laki-laki dari kalangan Bani Israel setelah mendapatkan wangsit dari mana? Dari dukunnya, bahwa nanti akan ada dari Bani Israel muncul seorang laki-laki yang akan membunuh Lot. Itu bahasa saya, membunuh kamu. Dapat wangsit seperti itu, sudah dia perintahkan semua laki-laki dari kalangan Bani Israel diapakan? Dibunuh. Tinggal perempuan yang tinggal. Kalau yang hamil diapakan? Suruh bunuh juga. Tapi itu makarnya musuh Allah, rencananya musuh Allah. Wa makar Allah. Allah punya makar sendiri. Akhirnya apa? Satu laki-laki muncul, dan dia siapa? Nabi Musa alaihissalam, yang justru dirawat, dipelihara di mana? Di istananya Fir'aun. Tidak main-main. Justru yang mau dirawat di istananya Fir'aun. Subhanallah. Nah, kita singkat. Yang jelas Allah binasakan Fir'aun di mana? Di mana? Di laut Merah. Sampai sekarang jasadnya masih ada itu. Jasadnya masih ada. Yang zil autad, memiliki bala tentara yang sangat banyak, Allah hancurkan sekaligus, tenggelamkan. Nah, banyak pelajaran dari kisah tersebut. Hanya saja kita dibatasi dengan surah Al-Fajr. Jangan terlalu panjang ke sana semua. Mungkin terlalu panjang juga sehingga Al-Fajr itu kelewatan. Nah, inti dari yang kita sebutkan di sini bahwa Allah fasabba alaihim rabbuka sauta azab, Allah menimpakan azab kepada mereka, itu disebabkan daftar hitam dosa-dosa mereka. Bukan semata-mata kehebatan membangun gedung tinggi, kuat, membelah gunung, punya tentara, bukan semata-mata itu. Tapi Allah itu menyebutkan sebagai nikmat dari Allah. Itu semua nikmat dari Allah. Tapi mereka balas dengan apa? Dengan kekufuran, kufur nikmat. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling dahsyat si Fir'aun. Bukan hanya menyembah kepada selain Allah, tapi memproklamirkan dirinya sebagai Rabb yang diibadahi, wal iyadu billahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Allah labil mirsad. Mirsad ay muraqabah. Allah memperhatikan, Allah mengawasi, Allah melihat
semua yang dilakukan oleh siapapun yang ada di permukaan bumi ini, baik itu bentuknya kebaikan ataupun kejahatan, tidak ada yang luput sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bahwa yang kita lakukan ini tidak diawasi. Allah labil mirsad. Allah mengawasi seluruhnya tanpa kecuali. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah, saya mohon maaf kita dibatasi oleh waktu. Kita hanya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan semoga kita mendapatkan pelajaran faedah yang dengannya kita menempuh hidup dan kehidupan kita, menjauhkan diri dari maksiat dan dosa, dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima segala nikmatnya dengan menghambakan diri kepadanya, hanya menyembah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan siapapun. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini yang sempat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.